Kemarin kita sudah sampai Pekanbaru ya. Iya, Dumai. Dumai. Saat nanti mau tugas ke sana, ke Tarakan, Samarinda, Pekanbaru, Dumai, Papua. Terbayang nggak ibu waktu nyantri itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sore ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa cucunya, Bu? 10 10. Dari berapa anak itu? dari anak yang sudah menikah 6. 6 ya. Iya. Adalah rezeki dari Allah ya. Iya, Masya Allah. 10. Iya. Jadi sedikit Pak Kadir cucuku. Kalau buat itu mau 40 kayaknya. Kurang kepala 30 berarti. Nah, Ini Bu, terbayang nggak Bu sebenarnya waktu Ibu jadi santri itu bahwa suatu saat nanti mau tugas ke sana, ke Tarakan, Samarinda, Pekanbaru, Dumai, Papua. Terbayang nggak Ibu waktu nyantri itu? enggak pernah Pak Gopar. Kita juga enggak pernah membayangkan yang mana bagaimana karena pada waktu itu Pak Abdullah tuh belum membicarakan masalah bertugas itu. Nanti pada tahun 84 itu beliau sudah mulai, oh berarti kita harus buka di mana-mana ini. Nah, begitu baru mulai itu Pak Gopar. Jadi kalau santri itu kita enggak tahu, jadi santri aja. Cuma yang saya ingat ya itu saya santri awal yang belum mana ada siapa-siapa. Yang selalu gugur terus temannya. Iya, kemarin kita sudah sampai Pekanbaru ya. Iya, Dumai. Dumai. Itu berapa tahun di situ? Di situ mau 2 tahun. 2 tahun. 2 kali kah Ibu? Iya, jadi ceritanya Pak Gopar itu bergantian sama Pak Mahmud. Pertama Pak Mahmud duluan datang ke Panti Munawaroh itu. Nah, terus saya ditaruh di Bukit Kapur. Nah, setelah itu kalau nggak salah hampir setahun kah kita tukaran. Kalau Bukit Kapur tuh Pak Gopar itu asli Hidayatullah. Kalau itu panti punya Ikatan Haji-Haji Dumai. Kita suruh jaga. Nah, begitu. Hanya 20 aja. Kalau yang saya datangin pertama itu asli. Asli. Memang kita yang dikirim membuka. Yang sekarang ditempati Pak Baktiar. Bahtiar Pekanbaru itu. Lain Dumai ya. Iya, lain Dumai Pak Gopar. Iya, beda lagi Dumai. Tapi itu satu provinsi ya, Dumai. Iya, tapi kalau ndak salah itu dari sini yang Munawaroh itu ceritanya di Balikpapannya. Iya. Kalau Bukit Kapur itu di sini gitu loh. Jadi jauhnya ya. Jauhnya. Jauhnya. Setelah dari Dumai Bu, tugas kemana lagi? Iya. Habis dari Dumai kita tugas ke Tarakan. Tapi di Dumai ini punya cerita loh Pak Gopar. Dan ceritanya banyak. Mau dengar? Kemarin sudah dicerita yang ceramah kemana-mana itu. Tapi di situ memang peran suami. Nah, ini suami berperan di sini. Karena bapak itu dia melihat biasa dipanggil sama ibu-ibu, dia enggak mau. Dia bilang mama aja, sepertinya mama lebih bisa dari aku dan mama pintar dan memang dia selalu mengorbitkan gitu nah. Diberi kesempatan. Iya, diberi kesempatan. Jadi setiap siang itu ya sudah bapak yang jaga anak. Jadi pentingnya tuh peran suami, dia selalu mendorong istri. Pokoknya dia bilang aku maunya istri pintar dari aku. Nah, tapi waktu pengajian bapak-bapak kan Ustadz juga yang naik kan? Iya, kalau bapak-bapak, cuma kalau ibu-ibu dia enggak mau. Sampai sekarang tuh Pak Gopar dia kalau panggil ibu-ibu enggak mau. Saya itu yang disuruhnya. Saya bilang, "Pak, Bapak itu yang disuruh. Jadi kalau minta materi dari saya." Saya bilang ibu-ibu di sini tuh Pak, dia sudah bosan dengar hadis ayat itu karena keseringan. Jadi, tapi Bapak kalau ceramah itu kan ada konsep gitu sih. Iya, ada konsep, ada khotbah itu ada tulisan anunya dan bahasanya runtut itu. Iya, dia sekarang takut lupa Pak Gopar. Kalau dulu enggak. Karena sejak jatuh balok di kepalanya itu dia suka lupa. Jadi dia tapi takut. Bahasanya bagus. Ya, dia takut. Dia bilang aku takut karena kadang dia ngomong lupa sudah dia.
putus, jadi dia pakai begitu supaya dia tahu urutannya. Iya. Itu ibu gimana jaya-jayanya di Dumai, banyak jamaahnya, banyak penggemarnya istilahnya. Akhirnya kan tinggal menikmati itu ya. Iya, jadi tiba-tiba pindah itu gimana perasaan? Iya, jadi Pak Gopar di saat ibaratkan naik daun ya, ibaratkan daun, dan di situ saya aktif ya dakwah itu, yang kemana-mana. Nah, setelah dengar lagi mau pergi pindah lagi pulang ke Tarakan kan, ya enggak apa-apa, memang begitu kita Pak Gopar, enggak ada perasaan apa-apa. Nggak ada maksudnya ya kecewa atau bagaimana. Kan Dumai kan wilayah kayak Pertamina kan. Iya. Banyak perusahaan. Iya. Waktu ibu di sana kan jaya-jayanya. Jaya-jayanya Pak Gopar yang namanya istilahnya panti itu makanan melimpah itu. Sampai nah di situ Pak Gopar yang namanya juga kalau kita berdakwah itu banyak juga orang kasih. Jadi sebenarnya kalau seperti saya ini Pak Gopar enggak pernah tuh minta apa-apa sama suami. Ya saya berdakwah, saya berdagang, disitulah. Jadi tidak pernah nuntut apa-apa? Tidak pernah nuntut apa-apa, karena saya tahu Bapak kan tidak punya uang, orang pesantren. Iya. Terus tiba-tiba pindah di Tarakan yang kering istilahnya, dalam tanda kutip kering. Iya. Di situ jadi, kan tidak seperti Dumai ya? Tidak seperti Dumai, memang Pak Gopar. Gimana perasaan gitu? Ya... rasa aneh aja sih. Biasa kita di kota besar kan, ya istilahnya sebutlah kota besar yang melimpah apa-apanya. Tiba-tiba kita ditaruh di Tarakan yang juga ndak, orang sana kan ndak istilahnya berdakwah itu kan ndak, kalau perempuan ya dipanggil aja sih sekali-sekali. Ndak seramai masih di rumah itu. Jadi ya kita sepertinya kembali lagi kita seperti ibu, jadi ibu rumah tangga. Sempat melahirkan di Tarakan juga ya? Iya sempat, yaitu Romi. Lucu juga saya nih, Romi itu saya tahu dia lahir. Saya bilang besok nih lahir ini anak ini. Betul, besok lahir sore. Bapak tidak ada juga? Bapak tidak ada. Pada waktu itu kan beliau dipanggil ke Balikpapan, katanya mau ditugaskan ke Irian gitu. Jadi Bapak itu datang, saya sudah melahirkan. Kalau tidak salah saya umur 20 hari saya melahirkan itu. Baru datang. Nah, ternyata katanya ndak jadi mak tugas karena kita masih punya anak kecil katanya. Oh ya sudah, nanti katanya ke Irian kita tugasnya. Sempat juga itu Pak Gopar Irian, bayangkan tuh Irian. Artinya enggak? Ya. Bayangkan kan jauh. Ya. Jauh dan banyak nyamuk Terus lagi Pak Gopar tanya lagi Irian gitu. Ntar ini saya gimana perasaan ibu waktu melahirkan di Tarakan ndak ada suami? Ya, itu sudah Pak Gopar, saya biasa Pak Gopar. Kalau melahirkan itu sejak anak pertama juga saya Bapak sibuk. Orang musim hari raya haji kan. Jadi ada tamu banyak di saat saya mau melahirkan. Tapi saya punya keyakinan kalau datang Bapak ini lahirnya anakku. Ternyata dia dipanggil, Pak Sarbini istrinya mau melahirkan. Dulu itu Pak Gopar kita di rumah aja melahirkan. Nah begitu bapaknya datang, lahirlah itu anak. Jadi saya kebanyakan anak saya itu lahir tidak ada bapak. Maksudnya bapak pergi tugas gitu. Dan itu tidak pernah ibu keluhkan ya? Tidak pernah. Saya Pak orangnya tidak seperti perempuan lain kali. Pada dasarnya saya tuh jengkel juga. Tahu Pak Gopar. Pak Gopar bayangin ya. Seorang istri itu kan maunya dimanja, disayang, ke semua keinginannya dipenuhi. Tapi saya tidak memiliki yang ketiga ini Pak Gopar. Sebenarnya saya jengkel, tapi akhirnya pelan-pelan ternyata rupanya itu dalam rangka pendidikan karena bapak itu mendidiknya. Iya, dia keras Pak Gopar, bapak itu. Dia tidak mau istrinya bodoh, harus istrinya pintar dari dia. Dan kuat ya. Dan kuat, tidak boleh cengeng. Pak Gopar tahu, saya tidak pernah menangis di hadapan bapaknya sampai sekarang. Saya kalau mau menangis itu sembunyi Pak Gopar. Saya lampiaskan isi hati saya sendiri saya. Karena kalau saya di hadapan bapak itu dibilangnya cengeng. Nggak cocok nih istri pejuang. Nggak cocok istri pejuang kalau menangis ya. Saya enggak, makanya saya jengkel kulit perempuan manja. Karena saya tidak digitukan. Iya. Terus jadi waktu di Tarakan itu melahirkan sama siapa? Nah, sama bidan kampung. Ada bidan itu sudah terkenal. Saya panggil lah, saya suruh panggil. Sepertinya saya sudah mau melahirkan. Bapak enggak ada. Nah, kebetulan pada waktu itu dipanggilkanlah sudah ada tetangga yang panggilkan.
Datang beliau dan malam hari ditunggu. Saya bilang tidur aja Bu. Loh ibu kan mau melahirkan, tidur aja. Nanti kalau saya melahirkan baru saya bangun. Saya tuh Pak Gopar, sampai sekarang tuh saya tidak suka lampu. Jadi saya melahirkan tuh gelap-gelap. Saya lahir sendiri aja, sudah lahir sendiri. Baru saya bilang, Bu, sudah melahirkan ini. Oh iya, kenapa ibu gelap-gelap? Memang saya tidak suka gelap. Memang saya tidak suka lampu. Kalau malam, ya sampai sekarang Pak Gopar, makanya rumah ini kan gelap. Sampai dikatakan teman saya itu, katanya rumah ini ada tuyulnya. Kalau sakit mata saya itu kalau lihat lampu. Iya. Artinya secara kemanusiaan, kewanitaan, namanya melahirkan kan butuh pendampingan. Iya. Ada yang merawat, masakan. Saya enggak ada Pak Gopar. Luar biasa. Masya Allah. Jadi saya tinggal di Balikpapan. Ditinggal Balikpapan. Jadi saya tuh melahirkan sendiri, nanti sudah besar, anak saya baru datang bapaknya. Saya juga heran, orang kalau mau melahirkan sekarang, istri mau melahirkan cepat datang kan. Kalau bapak itu tenang-tenang aja dia. Karena sudah begitu kali pendidikannya. Iya. Oh. Padahal beliau itu kelihatannya kalem-kalem, ternyata prinsipnya kuat ya. Keras orang itu. Iya. Terus dari Tarakan memang disuruh siap-siap ke Irian, ya? Iya. Jadi nggak pulang ke Balikpapan dulu tuh? Ke Balikpapan. Karena kita tidak punya uang Pak Gopar. Kita dulu kalau di rumah itu kita dikasih uang cuma 25.000. Iya. Sampai ke Jakarta lagi 25.000, bayar bagasi ternyata 25.000, habis lah uang kita. Baru gayanya tuh naik pesawat, kalau nggak ada uangnya. Ada tiketnya pesawat. Ya, memang dibelikan tiket dari rumahnya sana. Tapi ongkosnya nggak ada. Nggak ada. Kalau dulu kita mau pergi bertugas Pak Gopar, kita jual ayam, jual telur ayam, pokoknya semua yang ada di rumah kita pergi tugas itu kan kita jual semua. Itu kesian uang. Nggak nunggu ongkos ya? Nggak. Itu untuk uang pegangan kita Pak Gopar. Nanti kalau itu yang kita pergi bertugas itu kan tuh dari sana, dari Dumai. Tapi memang Pak Abdullah tuh sepertinya suka menghibur kita gitu, nah supaya kita tuh gimana. Jadi pada waktu mau berangkat Pak Abdullah tuh bilang gini sama bapaknya, Pasar Bini, kamu tuh potongan bisa jadi presiden loh, katanya begitu. Entah itu kata-katanya, dia menghibur kita, gitu ya. Jadi selalu bikin kita semangat. Gitu. Terus waktu ke Irian itu gimana tuh? Nah, anak umur berapa Romi itu? Agak 5 bulan kalau nggak salah, yang bisa betengkaung gitu nah. Nah, jadi kita mah tugas ke Irian. Aduh, sebenarnya saya takut ke Irian Pak Gopar karena cerita orang nyamuknya segini seperti anak ayam kan. Wih, kayak apa itu sudah Pak? Baru bayangan saya tuh orang pakai tombak-tombak kan. Takut saya. Ada malaria ya. Ada malaria. Jadi bilang bapak, kita sami nawatona aja mak. Ya sudah, dengan nekat keberanian pergilah Pak Gopar. Jadi kita itu dari Tarakan pergi dulu kita ke Balikpapan. Di situ kita dikasih uang tiket aja. Dan ternyata tiket sampai ujung pandang Pak Gopar. Sampai Makassar aja. Iya, di situ kita disuruh lagi ceramah bapak kan. Nah, jadi bisa beli tiket menuju lagi kita Manado. Ya, Bitung. Jadi tiket itu hanya dikasih sampai ujung pandang. Iya. Habis itu nyari lagi. Kemudian Pak Gopar, itu perasaannya gimana kayak gitu? Nggak ada perasaan takut loh Pak Gopar, heran juga. Nggak ada perasaan, ini kok begini sih pesantren. Semangat terus. Iya, uang nggak punya itu. Nah, setelah itu Pak Gopar, kita ditugaskan itu lagi. Sudah sampai di Bitung, kita cari lagi kalau ada jadwal orang ceramah-ceramah dikasih kita. Nah, itu lagi ongkos kita untuk menuju Sorong. Jadi perjalanan itu ke Merauke itu sampai kalau tidak salah hampir 6 bulan kah? Karena sampai Romi bisa jalan gitu ya? Iya. Karena Pak Gopar itu perjalanan itu kita nunggu kapal. Jadwal kapal itu kan sebulan. Nanti yang sana lagi jurusannya sebulan. Nah, jadi kita di Sorong lagi, kita tempatnya Pak Majid dulu. Beliau baru juga buka perusahaan. Semua kan baru merintis semua itu daerah Irian. Nah, setelah itu ada lagi kapal menuju lagi kita di sana ke Tual, Fak-Fak. Gini Bu, gimana perasaan Ibu masa transisi maksudnya nunggu kan? Di Makassar nunggu, di
Bitung nunggu, di Sorong nunggu. Kan hidup nunggu-nunggu ya seperti itu nggak jelas itu. Iya. Gimana perasaan? Biasa aja sih Pak Gopar. Kayaknya enjoy aja gitu nih. Kayaknya enak aja. Iya. Padahal kita nggak tahu juga mau ditugas ke Merauke kemana. Nggak tahu juga kita. Nggak ada tempat. Iya. Tapi perasaan itu kok berani aja gitu. Nah, padahal kita juga ilmu nggak punya. Anggaplah kita juga orang bodoh juga ini. Cuma sami'na wa ta'na aja. Iya. Itu dari Sorong kemana lagi, Bu? Dari Sorong fak-fak lagi. Fak-fak ya. Tapi semua pelabuhan kita singgah-singgah Pak Gopar. Banyak pelabuhan-pelabuhan. Dulu transit kan 4 jam kapal. Jadi kita naik Tata Melau itu. Nah, nanti ujungnya di mana ini? Dari Papua, Sorong, Fak-fak. Itu kan ceritanya ujung pandang. Iya. Terus Manado. Terus masuk Sorong. Iya. Habis Sorong, Fak-fak. Fak-fak. Di situ kita nunggu kapal lagi. Jadi zaman dulu Pak Gopar kita berangkat tuh udah pakai koper. Itu loh tas nilon itu yang 15.000 zaman dulu tas nilon. Nggak gede juga sih seperti ini aja. Satu aja tuh tas kita Pak Gopar. Jadi nggak bawa barang-barang nggak apa? ada. Perangkat Berangkat dapur. gitu aja. Nanti kapal tuh bunyi dun. Baru kita ambil jemuran kita. Nggak dilipat juga dimasukkan aja. Jadi Pak Gopar ya Allah. Padahal biasanya perempuan itu kan banyak barangnya, Bu. Enggak, saya dulu Pak Gopar enggak seperti orang. Baju saya kali 3 biji, memang enggak punya kita. Nah, disitulah Pak Gopar kita yang namanya naik kapal tuh bosan. Saya bosan pas sudah naik kapal tuh, karena semua kapal sudah kita rasa. Pelabuhan iya, semua. baru Pak Gopar kita naik kapal tuh kelas ekonomi, bukan yang pakai kelas-kelas. Katanya sempat Bu ya, nggak dapat tempat duduk. Oh, biasa Pak Gopar di bawah tangga lah. Dulu kan orang memang banyak begitu. Kapal tuh penuh. Pernah saya dari Ambon menuju Tual. Ya, jadi pada waktu itu Pak Gopar dari Manado kan dari Bitung itu ya. Itu dia mau tujuan Tual. Kapal tuh saking penuhnya mereng. Bayangkan tuh kapal Tata Melau. Sekalinya yang banyak anak pramuka mau menuju Tual. Mereng Pak Gopar. Dulu itu kita kalau naik kapal tuh Pak Gopar, bukan. Yang namanya rebutan karena kelas ekonomi semua kan. Iya. Jadi berdesak mana anak digendong Pak Gopar. Kalau bapaknya tuh kasihan, ya gendong anak, baru tasnya, baru ditarik lagi sama anak yang satu. Kalau Bror tuh paling lincah kalau naik kapal dia. Dia lewat di kolong-kolong kakinya orang. Bapak, aku sudah di atas. Iya, cepat kau cari tempat. Dulu kan kita begitu, kasihan. Nah, terus Pak Gopar ya setiap saya naik kapal itu supaya anak saya itu tidak bayar. Yang bayi ini kan. Sampai dia bisa mulai jalan. Jadi kalau naik kapal itu Pak Gopar, saya supaya tidak ketahuan sama satpam yang periksa tiket. Karena kan dia memang udah kita belikan. Supaya kita dapat murah tuh. Iya. Baru kalau ndak satpam itu Pak Gopar saya ayun anak saya itu supaya ndak bangun-bangun. Jadi sengaja kalau pas sudah lewat sudah satpamnya ini ayun sudah. Kenapa pas waktu saya dari Irian sudah sampai di sana terus saya pulang lagi itu anak kok jalan ketahuan. Bilang, "Bu, anaknya kok jalan? Mana tiketnya?" Aduh, saya bilang kenapa juga ini jalan anak pada saya. Jadi anak itu setiap saya berangkat yang kecil itu selalu gratis saya ayun karena kita cukupnya kan cuma yang kelihatan aja. Kalau yang itu kalau bisa enggak usah bayar. Luar biasa. Akhirnya Ibu jawab gimana? Saya bilang apa ya? Oh itu enggak tahu saya jawab apa ya. Saya lupa sudah. Yang jelas ketahuan anak itu. Ketahuan anak itu jalan. Jadi kalau untuk padahal ada tiketnya. Padahal ada tiketnya. Iya. Terus Ibu katanya waktu di Merauke Ibu ceramah-ceramah lagi juga. Nah iya begitu Pak Gopar ya. Jadi perjalanan kita ini pada waktu mau menuju sana dari Fak-Fak itu kan kita melewati Laut Arafura yang dalamnya besar. Nggak pernah dengar Pak Gopar Laut Arafura yang dalam itu. Iya. Arafura. Nah itu gelombangnya itu besar setinggi kapal itu. Baru penumpangnya dari Tual kan orang turunan sudah. Karena kalau ke Merauke itu sedikit penumpang 60 orang aja satu kapal itu. Jadi kata kaptennya semua ke tengah. Jadi ke tengah kan itu dek atas tuh basah sudah masuk sudah air. Nah disitulah bapak itu mabok 2 hari 2 malam enggak bangkit. Jadi pada waktu itu ternyata
dokter ndak mau datang. Tuh rupanya dia tahu Pak Gopar. Semua mabuk. Semua mabuk. Saya kuat sama anak saya itu. Nah sama Bror itu. Jadi makanan habis Pak Gopar. Baru tutup juga kantin. Saya bilang sama anak saya, Bror, belilah nak makanan, biskuit. Adikmu tuh nak kasihan. Bilang, iya mak, pergi. Mak, kantin tutup.